Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang atau membahas tentang bagaimana cara pemecahan masalah atau problem solving. Teman-teman semua kita tahu pemecahan masalah ini sangat berguna ketika kita bekerja atau enggak jadi leader, jadi pemimpin atau jadi atasan ya, yang dimana kita harus bisa memecahkan suatu masalah. Ini termasuk ke soft skill, teman-teman. Oke, kita langsung saja dengan tujuan atau dengan tema leadership. Leadership itu kepemimpinan dan profesional kerja. Dan saya Muhammad Hidayatullah. Kita akan langsung saja ke materi. Nah, baik, di sini ada pengertiannya. Sebelum lebih jauh, kalian harus mengetahui apa itu masalah. Apakah masalah itu? Ini seperti itu. Secara populer, katanya masalah adalah tantangan yang timbul dalam suatu proses dalam kita ingin mencapai suatu tujuan. Nah, dalam suatu proses pasti ada tantangan, pasti ada suatu permasalahan. Nah, salah satu contoh, sejago apapun manusia ketika dia berproses pasti akan ada tantangannya, pasti ada masalahnya, ada aja gitu kan. Contohnya apa? Apa ya? Satu masalahnya itu ketika kita bikin kue, pasti ada kesalahannya gitu loh. Entah itu dengan tidak disengaja gitu kan. Ataupun ya lupa gitu, nggak sengaja, sehingga apa, jadi ini bagaimana cara ataupun ada suatu kejadian gitu, misal di rumah sakit si orang ini dia itu lagi bekerja tapi dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan itu kan masalah ya kan. Suatu prosesnya apa, sedang bekerja tapi dia tidak mengerti gitu ya. Dalam suatu tantangan, masalah itu kan memang tantangan yang timbul dalam suatu proses ya. Proses itu baik dalam bekerja, dalam belajar ya kan, seperti itu. Misal dalam belajar nih, masalahnya apa sih, sulit dipahami gitu ya, itu adalah problem solvingnya seperti apa ya, banyak yang belajar, baca dan baca, seperti itu ya. Secara ilmiahnya kita bahas secara ilmiah. Masalah adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara rencana dengan pelaksanaan. Nah, di sini ada rencana ya dan pelaksanaan. Ya, pasti ketika kita rencanakan ya dan kita actionkan ya. Kita rencana atau plan kita actionkan, kita laksanakan. Pasti di dalamnya itu entah ada entah itu ada masalah gitu ataupun mulus-mulus aja, kan kita nggak tahu. Nah, makanya kita harus bisa memecahkan masalah antara harapan dengan kenyataannya. Misalnya harapannya itu misalnya rencananya kita bikin usaha bidang makanan gitu ya. Permasalahannya apa? Permasalahannya kita nggak bisa masak, ya udah. Cara problem solvingnya itu mencari chef ya, membayar orang, ini seperti itu. Dengan kenyataan ya, harapannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Antara harapan dengan kenyataannya. Ya. Harus kita harus kita pecahkan masalah ini. Berarti pemecahan masalah itu ialah suatu proses untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Nah, masalah-masalah timbul ya banyak, apalagi dalam pekerjaan, ya kan? Nah, entah itu karyawan versus karyawan, ya kan? Nah, itu masalah. Misalnya karyawan itu dia lagi mungkin nyuruh-nyuruh gitu orang gitu ya. Itu masalah, itu kan bukan job desk-nya dan sebagainya. Itu masalah. Sehingga yang disuruh itu kesel, ya, saya kok disuruh terus. Itu pemecahan masalahnya seperti apa ya? Cara memecahkan masalahnya ya udah dilaporkan ke atasannya gitu.
Kita bekerja sesuai dengan job desk-nya. Kita masuk ke pekerjaan sekarang. Nah, tadi udah pengertiannya, kita akan masuk ke langkah-langkah pemecahan masalah. Sebelum lebih jauh kita memecahkan masalah itu, oke lah kita bayangkan suatu masalah di hidup kita, yaitu nggak punya duit. Wah, serem banget, itu harus bekerja itu. Apa solusinya? Itu mencari uang. Kalau pinjam gitu, suatu pemecahan masalah juga itu kan. Tapi kalau ke pekerjaan seperti apa? Misal dalam suatu pekerjaan, si operator produksi atau dia anak baru gitu ya. Misal dari segini nih, satu orang sakit, satu orang apa namanya, nggak bisa hadir atau nggak lagi libur. Nah, bagaimana cara mengambil solusinya, pemecahan masalahnya? Ya udah, si yang libur tadi kita masukkan lembur. Ya udah kamu lembur aja gitu. Hari ini kamu harus masuk, misal di perawat ya. Misal kalau kita manajemen rumah sakit ya kan. Misalnya si bidan atau si dokter A itu dia sakit gitu. Si dokter B ini dia jadwalnya dia nggak sakit, dia jadwalnya libur. Nah, bagaimana cara memecahkan masalahnya itu? Nah, kan biasanya banyak opsi itu, ya kan? Entah itu apa cari orang baru gitu kan, cari orang baru, uh, atau enggak yang tadi yang libur itu kita tarik untuk apa? Untuk masuk lembur, untuk mengganti orang yang sakit itu. Nah, bisa aja seperti itu. Atau enggak cara mencari solusinya ya nanti yang sakit ini dia bertukar gitu. Apa namanya, berarti yang menggantikan ini nanti double liburnya 2 hari di kemudian hari atau seperti apa? Seperti atau enggak kita cari lagi orang yang baru. Kalau cuman apa dokternya cuma ada 2 misal seperti itu, rumah sakit kelas menengah lah kalau contoh seperti itu. Nah itu cara solusi ya kan. Nah di sini langkah-langkah pemecahan masalah itu ada beberapa. Yang pertama mempelajari masalahnya. Kita pelajari dulu masalahnya. Seperti tadi di rumah sakit ini cuman di rumah sakit Hidayat ini dia cuman ada dokter 2, bidan 2, atau perawat ya. Nah, di suatu kejadian, di suatu ketika si dokter satu itu dia libur, jatahnya libur, si dokter satu lagi kan ada 2 ya tadi, dia sakit. Nah, itu harus seperti apa cara mencari solusinya, cara memecahkan solusinya itu dengan cara apa? Si orang yang liburan itu tarik aja suruh masukin lembur gitu. Dengan sesuai dengan apa namanya penggajian atau enggak di apa namanya lemburnya lebih gede gitu ya, ditaikin lagi lah. Biasa kan lembur misal sejam 2 jam, sejam itu berapa duit, nah ini 3 kali lipat kan langsung, sehingga apa itu menjadi solusi gitu. Nah ini mempelajari masalah dengan mengidentifikasi kesulitannya. Nah ya kan? Tadi itu sulit banget gitu. Bagaimana kita memecahkan masalah itu? Nah, seperti itu ya. Contoh di rumah sakit. Kedua adalah di sini seperti kita ketahui setiap kesulitan dapat menimbulkan masalah. Nah iya, ketika dia kesulitan ya kan, ya pasti ada masalah. Jika orang ini itu sulit, ya maka pasti ada masalah gitu. Terus lagi karena itu perlu identifikasi kesulitan-kesulitan tersebut. Kita identifikasi kenapa sih dia itu apa sulit, enggak kelar-kelar misal kerjanya misalnya gitu ya. Pertama kita cek dulu dia bisa nggak disuruh bikin proposal, dia bisa nggak bikin proposal gitu, apakah emang laptopnya rusak gitu kan. Kita harus identifikasi dulu kerusak apa penyebabnya apa sih gitu ya. Oh laptopnya rusak gitu, atau oh apa namanya Microsoft Office-nya itu kedaluarsa misalnya. Kita harus klarifikasi dulu, kita harus mengidentifikasi dulu kesulitan-kesulitan sehingga sehingga menjadi masalah buat orang itu misal seperti itu. Nah, sehingga ketika kita udah mengidentifikasi, kita rumuskan masalah secara baik dan benar. Pada taraf ini tentunya kita cari dan tentukan secara jelas apakah sebenarnya kesulitan yang menimbulkan masalah ini. Ya tadi, oh laptopnya rusak, pantesan dia nggak bisa kerja, nggak bisa bikin proposal. Oh iya ya kan, ya gimana gitu kan. Nah, terus lagi dia nggak ada laporan sih salahnya gitu. Ya ini kan langsung ke
anggapannya seperti mengidentifikasi dan merumuskan masalahnya. Oh, masalahnya itu laptopnya rusak, keyboardnya rusak gitu ya, atau laptopnya mati gitu. Ya kita next ya, itu ke ranah kepekerjaan. Anggap seperti itu. Mencari cara pemecahannya. Nah, tadi kalau cara pemecahan untuk orang, kita bisa masukkan lembur atau cari orang lain ketika tadi di rumah sakit ya. Atau enggak tadi digantikan saja yang sakit itu dengan yang baru, artinya nyari orang lain. Atau enggak yang lama, yang tadi libur kita masukkan. Dan kembali lagi di sini, mencari cara pemecahannya. Nah, kita harus cari cara pemecahannya seperti apa sih tadi. Misal tadi si orang si pegawai ini dia nggak bisa kerja karena laptopnya rusak. Apa cara pemecahannya? Ya udah, laptopnya entah diservis gitu ya. Nah di sini kita jelasin dulu pengertiannya. Dalam hal ini harus mampu mencari cara pemecahannya dengan menggunakan pikiran untuk menemukan berbagai kemungkinan yang dapat menyelesaikan kesulitan. Nah itu tadi apa? Rusaknya laptop gitu kan. Nah, bagaimana cara ini kan udah nih kita udah nyari itu ya, udah ketemu lah gitu kan. Terus habis itu kita bisa servis atau kita beli baru. Tuh, misal kalau di kerusakan di laptop. Bagaimana kalau si orang ini belum paham proposalnya seperti apa, maka dijelaskan dulu. Tolong kamu bikinkan proposal pengajuan pembelian laptop untuk 3 unit di kantor ini gitu. Spesifikasinya ini, dan pertama mungkin harus ada surat permohonan, kedua latar belakang gitu di bab 1 gitu kan, bab 1 latar belakang dan sebagainya. Itu kalau di bagian proposalnya. Nah, kita ngebahas tentang karena kerusakan laptop. Oke, baik. Terus berikutnya keempat adalah memilih salah satu cara yang terbaik di antara berbagai kemungkinan. Nah, tadi si laptopnya ini kita servis atau kita beli baru gitu. Karena rusak ini tuh. Dalam memilih hendaknya dipertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan kesanggupan untuk melaksanakan cara pemecahan yang dipilih. Nih, kalau berarti gini, kalau di servis biayanya cuma 300.000, kalau beli harganya 6 juta. Nah, pilih mana gitu ya. Nah, bisa pilih itu termasuk ke problem solving. Problem solving itu pemecahan masalah. Ya, tinggal kita pilih. Oh, kayaknya di servis aja ya, karena lebih murah. Nah, atau enggak mending beli baru ya karena kalau baru itu lebih bagus gitu kan. Nah, itu disesuaikan dengan kesanggupannya. Oh, mungkin karena perusahaannya itu baru sanggupnya segini, maka kita servis aja dulu. Mungkin ketika memang ini udah rusaknya di kemudian hari rusak baru kita beli ya. Mungkin seperti itu termasuk ke problem solving. Ya, seperti itu. Tadi kalau di rumah sakit itu, ya udah kita lemburkan saja orang yang libur tadi supaya mengganti orang yang sakit gitu. Itu termasuk memilih salah satu cara yang terbaik di antara berbagai kemungkinan. Pertama, kalau kita nyari orang, pertama waktu, belum kita training, belum kita interview dan lain sebagainya, lama waktunya. Kedua, pengeluarannya, ya. Berarti kalau kita ngambil orang lagi, berarti menggaji orang baru lagi gitu dengan pengeluaran lebih banyak lagi gitu. Kalau lembur cuman dia mendapatkan upah lembur paling berapa hari gitu sampai si temannya itu sehat kembali. Nah itu kan harus dipertimbangkan dengan kesanggupan si perusahaannya atau uh, apa si instansinya gitu. Nah itu ya, kita langsung next saja. Melaksanakan cara pemecahan masalah yang telah ditentukan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan pemecahan masalah yang telah ditentukan tadi gitu ya. Misal kalau yang di rumah sakit itu kita lemburkan saja itu yang lagi libur, nanti ketika dia sudah si temannya itu udah sehat, maka dia
berhak kerja, mungkin ditambah waktunya juga gitu, atau enggak ya nggak apa-apa gitu kan, mungkin ada kompensasi atau dipotong gajinya diserahkan ke temennya gitu, atau seperti apalah. Itu termasuk ke pemecahan masalah, teman-teman. Nah, tadi kita udah mendapatkan solusi bahwasanya si perawat atau si dokternya kita tarik, ya, yang libur disuruh lembur dan yang sakit disuruh istirahat saja gitu ya. Gitu. Itu termasuk solusi. Dan tadi yang ada kendala karena pembuatan proposal itu gitu. Ya, karena laptopnya rusak ya. Jadi diservis apa beli? Ya servis saja karena lebih murah. Itu problem solving gitu ya. Jangan bertindak salah dalam pelaksanaan dan pilih alternatif terbaik pemecahannya. Itu tadi, laptopnya mending servis saja daripada beli, karena kalau beli itu ya lumayan harganya, dan kalau servis cuman harganya murah anggapannya, irit gitu, ekonomis. Dan untuk tadi yang di rumah sakit itu, pemecahannya kita lemburkan saja, kasih uang 3 kali lipatnya gitu, karena kan dia lagi libur gitu, dia harusnya liburan santai dengan keluarga, kita suruh masuk ya, itu disesuaikan, atau nggak ada kompensasi lagi gitu ya. Di sini ada cara pendekatan. Di sini ada cara pendekatan. Di sini ada beberapa ya, untuk cara pendekatannya itu mendekati masalah tentunya. Yang pertama, dengan akal sehat. Iya jelas lah, kalau akalnya nggak sehat ya gimana cara memecahin masalahnya gitu ya. Oke, salah satu pemecahan masalah dengan akal sehat agar keputusan baik, maka minimal kita harus memenuhi 5 syarat. Ya, kita harus tahu nih 5 syarat ini supaya keputusannya itu bagus gitu. Keputusannya itu real, keputusannya itu udah dipertimbangkan. Pertama, oh, itu bukan 5 ya, di sini 3 ya, sorry ya. 3 keputusan, memenuhi 3 syarat pertama atau keputusan. Yang pertama, keputusan diambil dalam waktu relatif singkat. Nah, ini dengan akal sehat ya. Jadi kita akan memecahkan masalah dengan akal yang sehat gitu ya, yang bisa dipikirkan lebih panjang gitu. Yang pertama, keputusan diambil dalam waktu relatif singkat. Nah, misal tadi proposal untuk kerjasama dengan atau MOU dengan si pihak bank mana gitu ya, atau enggak rumah sakit mana, itu udah mau datang, kamu harus buru-buru. Ya udah servis aja, harganya murah, atau enggak kalau memang ini sangat-sangat waktunya itu memang sangat singkat, ya udah kamu kasih pinjam aja buat teman kamu gitu, bisa juga seperti itu ya kan, kamu pinjam aja di laptop si A gitu ya, sementara ini, atau sambil nungguin. Kalau kamu servis sekarang itu memakan waktu gitu, berapa jam gitu, belum kita ke counternya gitu, belum di jalannya gitu kan. Belum lagi servisnya itu berapa lama gitu. Makanya ini udah datang orangnya, udah kamu buat di printer, atau enggak di laptop saya aja gitu, seperti itu. Nah, itu kan menjadi keputusan yang singkat gitu ya. Nah, itu termasuk akal yang sehat karena dia dipertimbangkan tuh mulai dari durasi waktunya gitu. Karena di sini harus waktu relatif singkat. Waktunya itu harus secepat mungkin, jangan sampai kita servis gitu ya. Laptopnya lama sampai seminggu ya. Kita mau ngapain di situ lama gitu kan. Misalnya seperti itu. Ya, cara solusinya ya itu dengan cara meminjamkan, karena ini orang yang dari perusahaan yang lain sudah datang untuk membahas MOU. Misal MOU itu surat perjanjian kerjasama, teman-teman. Oke, baik. Di sini ada keputusan yang diambil dalam waktu yang relatif tepat. Nah, tadi singkat banget kan? Kamu pinjemin aja. Nah, terus lagi keputusan yang diambil dalam waktu yang relatif tepat. Iya, ini sekarang waktunya, bentar lagi dia datang gitu. Kalau kita ke sana kemari lama waktunya, belum servisnya, belum di jalannya, apalagi kalau macet, udah kamu pinjam dulu sebentar gitu ya. Ya udah, atau kamu pakai punya laptop saya aja gitu ya. Misalnya itu problem solving, itu pemecahan masalah, kamu buat sekarang, ini laptopnya gitu kan. Oh, udah.
clear, itu balance ya. Keputusan yang diambil yang ketiga ini ya, terakhir itu di akal sehat ini, keputusan yang diambil harus relevan. Relevan itu artinya keputusan yang diambil harus ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Ya iyalah, masalahnya apa tadi, disuruh bikin apa namanya, disuruh bikin proposal, masa ini apa namanya, disuruh bikin proposal masa undangan gitu ya, atau enggak tadi yang di rumah sakit gitu ya. Misalkan masalahnya itu orangnya itu sakit gitu ya. Ya udah kita gantikan dengan orang yang liburan gitu. Itu problem solving, mencari masalah. Dan yang tadi laptop juga, karena laptopnya rusak, ya udah kita ambil keputusan bahwasanya kamu gunakan laptop saya aja, laptop bos kamu gitu. Tapi sekarang buat, karena bentar lagi orang yang itu akan datang untuk membahas MOU gitu. Baru deh kelar gitu kan. Itu problem solving. Itu hal yang kecil, contoh kecilnya saja. Sekarang dengan metode ilmiah atau sistematis. Sistematis itu terstruktural gitu ya. Yang pertama, dikumpulkan sebanyak mungkin data yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi koleksi data. Misalnya kita ambil contoh apa ya? Di sini kan kumpulkan sebanyak mungkin data yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi. Ya masalahnya apa tadi? Misal laptopnya rusak. Untuk pembuatan proposal mungkin kita bingung kemana gitu kan. Itu permasalahannya. Dikumpulkan tuh masalahnya. Laptopnya rusak. Misal dari awal dulu belum jadi proposal, kita cek laptopnya rusak, itu termasuk kita kumpulkan mungkin hubungan dengan masalah ya, kita kumpulkan masalahnya gitu ya. Setelah kita kumpulkan masalahnya, kemudian data itu diolah dan diklasifikasikan. Misal tadi rumah sakit, itu temannya sakit, sementara pasien banyak, ya udah kita ambil yang liburannya itu, dokter yang liburan kita tarik dulu untuk masuk ke kerja, ya udah dengan sistem lembur dulu gitu. Kemudian data itu diolah dan diklasifikasikan. Klasifikasi data. Data itu diolah. Misal laptopnya itu rusak sehingga tidak bisa membuat proposal. Nah, dari situ ya udah, dari situ kan udah ada tuh. Ya udah saya pinjamkan laptop laptop saya gitu. Ya, jadi ada tuh solusinya, problem solving, atau enggak problem solvingnya, cara memecahkan masalahnya tadi bisa diservis, bisa dijual, dibelikan yang baru, atau enggak pinjam dari siapapun, baik dari atasan atau kolega atau temannya gitu ya. Setelah data itu diolah, kemudian diadakan analisa data. Wah, panjang sekali. Ini tuh kalau analisa data itu lebih ke pegawai-pegawai di pabrik ya teman-teman. Cuman saya lebih mengambil contoh di rumah sakit dan di kantor saja supaya lebih mudah teman-teman memahaminya gitu ya. Nanti mungkin kita akan lebih sharing lagi yang di perusahaan gitu kan. Mungkin teman-teman yang memiliki bawahan-bawahan anak-anak buah gitu ya, atau bawahan-bawahannya bisa sharing saya dengan saya gitu. Nanti kita bahas tentang problem solvingnya. Setelah data itu diolah, kemudian diadakan analisa data. Ya kita analisa datanya. Oh ini benar-benar rusak ya nih, kita cek dulu, kita analisa. Oh iya rusak gitu ya. Udah deh, akhirnya kita pinjemin laptopnya gitu. Kemudian dengan interpretasi hasil analisa data itu kita mencari alternatif pemecahan masalah. Panjang banget ya kalau kita menyesuaikan kaidah gitu ya. Setelah kita tadi analisis, baru kita cari alternatifnya, yaitu bisa dikasih pinjam, bisa
dijual terus dibelikan baru, bisa di servis. Itu kalau untuk laptop. Terus untuk rumah sakit, tadi karena dokternya satu sakit, maka itu bisa ditarik yang liburan itu dijadikan dia diperintahkan untuk lembur gitu ya. Dan terakhir di sini akhirnya kita mengambil kesimpulan keputusan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat. Nah, ini dia. Akhirnya kita mendapatkan solusinya. Si A itu bisa mengerjakan proposal karena dikasih pinjam oleh bosnya gitu ya, karena kebetulan laptopnya rusak gitu ya. Dan si dokter yang sakit dia bisa tenang karena ada penggantinya, dan si pasien pun bisa tertangani gitu ya. Kita next saja. Nah, di sini bila masalah banyak seginya, ya misalnya seginya itu banyak gitu, apa persoalan-persoalannya itu banyak ya, hendak dipecah menjadi persoalan-persoalan yang lebih kecil. Nah, untuk pemecahan urutan tersebut harus berdasarkan menurut urutan waktu dan hal dalam masalah tersebut. Ini lebih ke perusahaan nih kayaknya. Menurut urutan waktu tadi, di sini ada bila masalah banyak seginya, ya. Ini cuma sedikit ya, membuat proposal rusak printernya, gitu ya. Itu cuma sedikit. Di sini menurut urutan waktu dalam hal masalah tersebut. Kapan nih dibutuhkannya? Besok, gitu ya. Waduh, gitu kan? Atau enggak? Bentar lagi itu udah datang. Nah, itu kita urutkan waktunya. Wah, kita harus pecahkan masalah ini terlebih dahulu, gitu. Menurut urutan pentingnya suatu hal. Nah, setelah waktunya itu mepet nih, ya udah kita kasih pinjam, gitu tadi ya. Ya udah kita lemburkan saja yang lagi libur, gitu. Menurut urutan penting sesuatu hal. Nah, ini penting gak sih? Ini sangat penting. Bentar lagi dia datang, gitu. Ya udah deh, jangan diservis dulu, kasih pinjam aja, gitu ya. Kasih pinjam dulu, nanti kita servis. Nah, laptopnya. Terus lagi yang menurut urutan pentingnya itu untuk di rumah sakit, karena pasien banyak gitu ya, dokternya sakit, ya udah kita tarik dokter yang lagi libur, kita perintahkan untuk lembur. Nah, itu satu solusi. Dengan dikasih jam lebih, maksudnya dengan nominalnya lebih gitu, lebih besar gitu. Terus lagi menurut urutan bergantungnya sesuatu hal pada hal lainnya. Nah, ini benar nggak? Kalau nggak ada proposal itu, maka pembahasan tentang MOU atau perjanjian kerjasama itu antara perusahaan itu akan batal. Iya, itu penting. Ini di sini menurut urutan bergantungnya suatu hal pada hal lainnya. Nah, ini sangat bergantung. Perusahaan sangat bergantung terhadap MOU ini. Mau orang mau kerjasama, kalau nggak ada MOU-nya gimana? Orang cuma diem bengong gitu. Nggak mungkin seperti itu. Makanya diurutkan dulu tuh ketergantungannya gitu. Gitu. Ini sangat penting, ya udah buru-buru. Jadi intinya seperti itu. Next ya. Nah, kita masuk ke si Justin Bieber nih. Kepopuleran Justin Bieber di seluruh dunia dalam waktu singkat, banyak artis yang menyukainya, di antara Jennifer Lopez, Howard, dan Beyonce. Walaupun dikenal akan suaranya, namun penyanyi ini juga mampu memainkan keyboard, piano, gitar, drum, dan bahkan trompet yang keseluruhannya dipelajari sendiri otodidak. Nah, apa ini? Ini hanya untuk informasi saja. Nggak ada problem solvingnya. Apa masalahnya? Nggak ada. Mungkin kalau jadi masalah di sini nih, masalahnya banyak artis yang menyukainya, di antara Jennifer Lopez dan Beyonce. Kenapa dia bisa disukai? Karena dia mungkin ganteng, ya, suaranya bagus, dia bisa memainkan piano, keyboard, gitar, drum, dan bahkan trompet, ya, yang keseluruhannya dipelajari secara otodidak, ya. Contoh seperti itu. Nah, ini hanya untuk informasi saja, untuk membuat jenuh Stella si Justin Bieber. Oke ya, oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan
problem solving atau pemecahan masalah ini, mungkin teman-teman udah bisa memahaminya dengan dua contoh tadi di rumah sakit dengan di perkantoran. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.